sekarang. Beda arah. Beda arah, betul. Beda arah jatuhnya. Bisa gak sih apinya di klik di hero jadi enak ya? Kalau enak apinya bulat. Bulat. Semua sisi ya, 360 ya? 360 kan. Kalau enak. Tapi ternyata Ying di sana mencoba untuk mendeteksi informasi dari Sally Boy telah terlihat. Perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka udah kembali lagi melakukan setup. Tapi mereka jangan sampai melakukan hal yang salah. Mereka tidak boleh regroup. Dan bahkan kali ini para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan turtle. Alita pada blow terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka sekaratul maut semua dan harus mundur. Disengage menjadi pilihan yang sangat tepat. Ya, mereka sudah berhasil untuk mendapatkan turtle. Tapi dari goldnya nggak terlalu jauh juga karena tadi tiba-tiba dari tim fight-nya Alita join the fight. Speedy Light Wheel sudah di-engage, diaktifkan oleh dia. Dan terlihat mudah tadi ya untuk bisa dapetin pemain dari Alter Ego ini yang dapat. Masih aman ya harusnya. Oke, enggak masalahnya kalau mereka ikutin mainannya PS, ini akan sedikit terlambat rotasi yang dimiliki dari Baxia yang udah unggul sampai saat ini. Dan yang sebenarnya dari Alter Ego sendiri, mereka tahu mereka lagi tertinggal, tapi mereka masih paksa juga nih buat kontes di turtle yang kedua. Iya, dari segi skill terhadap turtle aja ini udah setidaknya membuat para pasukan dari tim Alter Ego punya nafas tambahan om. Jadi mereka masih punya power of team fight nantinya ke depannya. Kalau misalnya tadi dipegang sama EA Esport lagi, aduh ini akan berbahaya banget untuk mereka. Snowballingnya akan sulit banget dan dihentikan. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka memaksa tim Van berhasil mendapatkan satu poin kill dari Blacka. Tapi Matilda Airlines kali ini yang bahkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan satu momentum, tapi Sally Boy tidak akan melepaskannya. Dia tetap langsung dapetin Kara Black, walaupun Flicker sekalipun harus menjadi korbannya. Ya butuh Flicker tadi untuk bisa menyelamatkan diri ya. Dan itu Flicker yang sangat on point juga, karena di momen yang terakhir sebelum dari Eternal Guard memang mengenai dari Sally Boy itu sendiri. Dan di bagian bawah Lina, alright, Lina yang harus tumbang ternyata. Terdiving oleh Monster, tapi tasnya tertinggal. Tas gak bisa kemana-mana. Oleh kepada Boom, mereka masih mendapatkan Monsters, turnaround point. Dan kali ini mereka kehilangan Monsters di saat Turtle mau muncul. Nggak ada power of zoning out, wow. RKT terdeteksi, jangan sampai Flicker menjadi pilihan utama RKT. Mundur ke arah belakang, kalau Flicker juga ini dia nggak bisa buat momentum loh. Karena RKT adalah hero momentum. Iya, dia butuh Flicker onwardnya untuk bisa mengunci satu hero. Karena kalau kita menggunakan edit ya dan kita jalan kaki itu gampang banget buat onwardnya bisa di dodge. Jadi memang dibutuhkan Flicker juga sejauh ini untuk Turtle yang sudah mulai spawn. Dan AI Esport mereka akan menambahkan keunggulan gold mereka dengan mendapatkan bottom turret terlebih dahulu. Sementara Turtle-nya ini masih akan dipegang, ditahan. Dan Ying-nya ini yang bahaya sebenarnya. Ying-nya sih, dia tadi manuver bagus banget Tom. Betul, dia gak ada yang bisa pegang juga, itu masalahnya sekarang. Ya, siapa yang mau pegang dia? Tapi mungkin dia gak ada yang bisa pegang, tapi satu, dia juga butuh badan. Sekalipun dia sendirian aja, dia sulit banget untuk menghantam para pasukan dari tim Alter Ego. Jadi kalau mau Alter Ego memang harus abisin dulu depannya. Short skillnya abisin dan bakal lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Alter Ego membalaskan team fight. Atau akan dikeluarkan Sally Boy dan Michael Boy. Dan retribusinya sangat tepat dari seorang Tas menyelamatkan Alter Ego kembali. Disengage yang dilakukan dan press wordnya masih tidak berhasil mendapatkan apapun. Ya lagi-lagi team fight yang kalau kita lihat tadi ya begitu banyak short skill yang dilepaskan di satu titik tadi. Dari Eternal Guard yang dibuang bersamaan dengan adanya apalagi dari tabrakan dari Tas terus dipegang tadi dengan energy eruption. Solo pick off terjadi oleh Heist, blasting red from Heist. Berhasil membuat Black tertakedown di sana. Nggak ada Black, nggak ada party. Alright, dan gold dari AI masih terjaga karena mereka mendapatkan turret juga. Sementara Alita berhadapan dengan Heist, ini sebenarnya saling tunggu-menunggu ya siapa yang open positioning. Tapi lagi-lagi nih Lina lebih mudah untuk ditangkap sekarang. Karena nggak ada space untuk balik. Dan ini dia Ying tershutdown finally. Seperti yang sudah kita diskusikan, memang dia sangat kuat, dia masih sangat besar, tapi dia butuh badan om. Kalau dia nggak ada sosok PS, wah ini berbahaya. Dan nampaknya aku suka Alter Ego sudah berada di dalam posisi yang lebih confident dibanding sebelumnya. Mereka bisa menangin buat kontes demi kontesnya dan bahkan mereka gak segan-segan untuk langsung menabrak. Lihat position dari Tas. Ini mereka mau panis, PS di depan sana, mereka membuat Sally Boy dan Michael Boys berhasil mendapatkan damage. Dan bahkan lihat PS dihentikan dengan ada Eternal Guard, tapi passive death from Heist. Membuat para pasukan dari tim EA Esport berpikir dua kali untuk memaju tim fight. Dan di balik ini semua kita lupa ada Kari yang melakukan sedikit red gaming di bottom lane. Iya, dimana dia ngelihat tadi dia mau bantu sih, dia udah jalan, tapi dia balik lagi untuk mendapatkan turret. Dan itu dia untuk inner turret bagian bawah yang bocor ternyata. Dan AI masih tetap mempertahankan keunggulan mereka berkat objektif yang mereka dapatkan. Dan 20 second
sebelum Lord akan spawn. Masih dengan Lord yang pertama ya. Dan Lina kelihatan dia mudah banget untuk bisa di pick off. Karena tanpa flicker jelas ya ini adalah Vexana. Vexana, Jalan still kaki. Vexana. Jalan kaki. Jalan kaki, Vexana still Vexana Mama. Iya. Walaupun damage burst-nya, walaupun crowd control-nya heavy, tapi kalau bisa dibilang dia sekali ada kedeteksi itu akan berbahaya banget. Tapi lihat di arah top lane, Heist nggak boleh ke solo pick off, bahkan dipaksa. Aduh. Heist berhasil mendapatkan 1 point kill dari top lane, oh my god dipaksakan. Dengan 1 point kill tanpa adanya Heist mereka nggak ada deal damage. Hanya ada Sally Boys dan Monster itu bukan menjadi sebuah jawaban Omawa. Dan Lord kali ini bisa di tangan para pasukan tim AI Esport. Wow, itu dia memang 3 pemain yang memang setup di bagian atas untuk menghentikan Heist dan bahkan Lord ini mungkin akan dikontestasi sebentar lagi. Oke, akan dikontestasi Power of Retribution TAS! What the still Lord from TAS! Berhasil menyelamatkan Lordnya, tapi ternyata mereka harus kehilangan RKT. What the Retribution from TAS! Iya, di mana gak ada pengecekan untuk di area rumput dan dipunish AI Esport. Mereka harus kehilangan Lord tadi. Tapi, damage pasif dari Alita, dari Kari yang ternyata connect juga bersama dengan satu Spectre Stud. Dan ternyata menumbangkan si Sally Boy. Oke, Sally Boy ada Miracle Boy kali ini taruh takedown dan Lord yang menjadi sia-sia tapi membuat para pasukan dari tim Alter Ego punya nafas lebih, nafas tambahan Nomawa. Ya, alright. Lihat tim fightnya sekarang. Kebelah juga dan Lord tadi menjadi Lord yang sia-sia juga. Jadi 1 untuk 1 ya. Pertukarannya di mana Heist tumbang, gak ada damage bagi Alter Ego. Tapi Lordnya bisa di steal oleh TAS. Tapi dibalaskan lagi dengan hilangnya Sally Boy juga. Sehingga Alter Ego mereka tidak bisa langsung untuk maju ke depan. Dan lihat Lord Advantage ada di angka 2000-an. Tapi AI Esports tetap unggul untuk angka 2000-an juga. Jadi masih saling berimbang satu sama lain. Si Halberd ini menjadi kunci utama bagi AI sekarang. Mereka punya Ying, mereka bisa split push, mereka bisa coba untuk cari bagian belakang atau setup juga nih. Setup posisi di mana Heist yang kalau jalan sendirian punish seperti tadi. Punish ketika Lord akan spawn juga dan rumput terlihat sudah mulai hening ya semuanya. Dan beneran hening. Oke, udah mulai hening dan kita lihat manuvernya sedikit terperosok dan kita bakal lihat di mana Om Wawa jawaban dari tim AI Esport Om Wawa. Jawaban. Ini dia punya team fight yang solid. Oke. Walaupun retribution dari TAS ini selalu menyelamatkan, tapi ingat cuma nafas-nafas tambahan, belum ada keputusan pasti. Tapi nih sih ya, kalau dari Alter Ego mereka ini ngandelin steal Lord. Apa yang terjadi kalau Lordnya gak ke steal itu yang bahaya dari buat Alter Ego. Karena team fightnya sebenarnya dipegang AI. Cuman AI yang mereka gak bersih tadi, clearance mereka ke rumput gak dicek juga. Jadi ya mereka kecolong dan menurut itu wajar saja buat AI di mana mereka harus bermain lebih waspada lah ya. Melihat bagaimana hilangnya atau sepinya di minimap mereka dan tidak membuka bush. Apalagi rumputnya kan ada 2 nih yang gak dicek dan itu pas banget dua-duanya memang diisi. Yang satu diisi Rek, yang satu tadi diisi dengan TAS. Jadi ya kesalahan tadi dan AI mereka harus mereset kesalahan mereka kalau memang mereka mau back to the track ya. Sejauh ini dari AI mereka masih lengkap juga, dari goldnya mereka masih unggul, sedangkan dari Alter Ego mereka lah yang lebih harus bisa mengejar juga. Tinggal positioning bagaimana edit, kapan Rek akan membuka dengan flicker dan onwardnya, dan kalau emang mereka bisa dapetin satu, ngebanting satu aja, misal dapat Matildanya di chain sisi dengan pemain Alter Ego dan tumbang dan mereka bisa menang secara kuantitas. Alter Ego juga mereka punya chance karena ini gold gapnya deket banget. Cuman di angka 2000-an. Dari itemnya gak terlalu jauh berbeda. Cloudnya bisa, Karinya juga sebenarnya bisa untuk ngasih point kill. Jadi sama-sama. Tinggal siapa yang jauh lebih rapi dan jauh lebih waspada untuk saling pick off. Ya. Cuman lane jauhnya ini. Kalau lane jauhnya kan Benedetta bisa dorong sendirian. Bisa. Sama. Dan bisa solo Alter Ego pick off. juga, betul. Alter Ego juga bisa. Cuma kalau ngomongin solo pick off, ini jawaban dari Heist cuma satu. Wind of Nature. Dia yang bisa mancing Alita Van der Blow sama Purify pakai Wind of Nature baru jawabannya. Kalau Purify doang dia bisa tetap hilang. Karena damage di sini Benedettanya. Ya. Jadi Purify dan kebalik malah nanti Benedettanya yang bakal tumbang. Ya itu yang harus dicari sebenarnya. Cari Benedetta. Karena Yingnya dari tadi ini jalan terus-terusan. Bisa pick off juga. Dan yang bahaya sebenarnya kalau dia ketemu monster ya. Karena Viragaramon itu cepet banget. Kalau emang mau dipecahin dengan Benedetta. Dan ini berat banget sih menurut aku untuk dari Alter Ego. Karena dari tadi nafas yang dia berikan dari Lord Turtle aja
untuk bisa ngedive in lagi, ini masih belum ada jawaban. Karena Heist masih dalam kondisi yang tidak terlalu power seperti sebelumnya. Setuju. Peaknya belum. Yap. Dia belum ada di peaknya. Tapi kalau udah ada di peaknya, dia mainkan di arah backline, nanti dia coba rontokin depannya, apalagi sosok dari Fredrinnya itu bisa dipoking sama Heist. Wah, ini game 3 bisa mirip Alter Ego sih. Oke, ya kita tinggal nunggu sebenarnya. Karena memang lumayan ke delay ya tadi buat Heist sendiri. Jelas beda, di game kedua dia dapetin full plating, di game ketiga tadi dia masih berimbang. Ini ketemu dengan Kari, dan bahkan Karinya yang bisa dapetin point kill yang cukup banyak juga dibandingkan dengan Heist yang harus terpick off. Dan kita back into the game sekarang, gimana AI Esport. Ini dia Om Awa. Mereka tahu mereka sedang kuat dengan power team fight-nya. Tapi mereka juga sadar dari tim AI Esport Karo The Split Push ini harus dijalankan di dua sisi. Mengingat mereka dalam kondisi gold doang yang unggul, tapi dalam segi kondisi laning mereka juga bisa dipegang oleh tim Alter Ego, kan bahaya. Yep. Dan ini team fight yang kelihatannya pengen diinisiasikan oleh PS tadi. Retribution bahkan dipakai. Tapi gak ada follow up di belakang, hanya Madalina ya yang melemparkan Eternal Guard, itu pun gak kena juga. Jadi mudah tadi untuk Monster bisa kabur, apalagi Monster ini sebenarnya dia pegang Immortal. Jadi agak sia-sia sebenarnya untuk penggunaan Retribution. Bersama dengan satu source skill tadi yaitu Eternal Guard. Dan Lina butuh level 12 dulu. Ini untuk bisa membuat Eternal Guard-nya jauh lebih powerful lagi ya dengan level 3 atau level maksimal dari ultimate dia sendiri. Lina level 12 nih abis ini. Tahan, dia level 12, team fight akan lebih kuat. Dan Ying kalau misalnya dia nggak berhasil didapetin oleh para pasukan Alter Ego, ini bahaya loh. Bahaya banget, dan bakal lihat Last Insanity for Defensive dibuka oleh seorang Monster. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata para pasukan dari tim Alter Ego memaksa kembali team fight. Dan tidak terpancing. Source skill yang dikeluarkan, dia berharap dengan ada flicker, ternyata juga nggak terpancing Om Awa. Trigger disiplin dari kedua belah pihak cukup baik ya. Onward yang miss tadi, tapi Ying item dia punya Endless Battle, dia punya Spell Steal, dia punya tambahan untuk movement speed juga. Dan Retribution yang dipakai oleh PS lagi-lagi yang tadinya berusaha untuk mendapatkan Monster gagal ya. Dan untuk menargetkan ke Monster sebenarnya bukan target yang optimal. Karena ya sekali lagi itu adalah fighter bertipe tank, apalagi pegang Immortal, nyawanya ada 3. Jadi sangat sulit untuk menemukan Monster, udah pegang Oracle juga. Dan kalau menurut aku, dari sosok seorang PS ini nggak boleh ngundulin jungle mereka sih. Mereka harus pegang dulu, karena ini just in case mereka terperosok dan mereka tidak bisa bermain di Dancing Lord. Di Dancing Lord, ini di belakangnya mereka bisa tetap main, tiba-tiba masuk dengan Appraise Ward loh. Blacknya bisa pancing, Appraise Wardnya nyala, dar! Instan Om. Cari instant killnya ya. Iya, cari instant kill ya, minimal kalau nggak instant kill, kita anggap Heist aja ya, inilah keluar dari Win of Nature minimal banget. Nah, ini kan nggak kuat nih main di Dancing Lord, tapi dia nggak punya stack nih. Kalau dia mainin stack ke depan itu kan bahaya, terlalu sakit poking damage dari Heist-nya. Oke, dan masih dibakar ya oleh Monster juga Fire Missile. Ingat ada Immortal. Sustain untuk monsternya bakal bisa ngedancing di sana, dan kita masih menunggu pergerakan dari Ying. Ini mau kemana dulu? Karena Ying dari tadi cuma muter di tengah. Ying benar-benar ingin melakukan clear minion, dia manage wave-nya dulu. Tapi dibalik itu semua menangkap ke arah belakang, Sally Boy-nya terdeteksi dan Appraise Ward itu dia. Yang saya maksud datang, punya stack 4, Appraise Ward. Langsung bisa menghantam para pasukan dari tim Alter Ego, dan ternyata Sally Boy berhasil tertrigger dengan flickernya tanpa ada apapun yang bisa ditukar. Cuma ada Seeking Eagle, itu juga masih bisa ditunggu sampai sekarang Om. Iya, tapi lihat ada split lagi yang coba dilakukan Alter Ego. Mereka masih mengirimkan Heist ya untuk mendapatkan purple buff lawan. Appraise Ward-nya ada lagi Om. Nah ini udah ready lagi. Appraise Ward-nya ready lagi, mainin defense-nya, mainin stacking-nya. Dan Sally Boy kalau tertangkap kali ini beda kasusnya nih. Ini beda kasusnya, dia nggak pakai flicker. Ya ada Ying apalagi juga di bagian belakang nih, nggak bakal bisa kemana-mana semua para Alter Ego kalau dipotong oleh Ying. Yes, tapi Ying udah standby on position. Electro Panel Blow akan dikeluarkan. Dan ini akan menjadi sebuah jawaban. Appraise Ward dan flickernya tidak ada yang bisa diselamatkan. Ternyata Rek, flickernya sia-sia untuk bisa menyelamatkan Lord. Kan Appraise Ward with Retribution-nya berhasil loh, dengan sangat bijak mendapatkan Lord. Oh my god, Alter Ego. Ya, dan itu dia tadi ya. Memang positioning dari AI Esport mereka potong di bagian belakangnya juga tadi. Ada Electro Final Blow yang dibuka bersama dengan satu Petrify. Di depannya masih ada PS juga dengan damage yang bisa diberikan. Retribution juga ada di sana, dan Rose Gold Meteor bagi Ying full damage Benedetta. Sementara 3 lane push akan terjadi sekarang. Alter Ego mau gak mau defense sebenarnya masih bisa dilakukan oleh Alter Ego. Dan ini masih bisa menjadi Lord yang
ditahan asal gak Tapi ada bahaya di banget depan. kalau misalnya Alina akan coba maksa tim fight di arah bottom lane. Luar di depan sana, Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Alina. Berhasil menangkap dan checking Eagle Heist. Dan tim for defensif. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka mundur mendadak. Tapi dengan seluruh source yang diberikan mereka worth it sekali mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Dan jangan lupakan masih ada satu wave minion yang besar. Bisa mendorong para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, ini masih bisa ditahan. Sepertinya masih cukup kuat untuk PS. PS, press word-nya. Jangan sampai sembarangan bahkan kali ini PS diselamatkan. Para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan PS. Mendapatkan 2 poin kill dari Black juga karena tidak ada Suki yang menjadi sebuah jawaban. Tapi Alex Tevana blow menutup jalan Alter Ego untuk maju lebih dalam lagi. Tim fight malah dibalikan oleh para pasukan tim EA Esports dan Alter Ego yang harus mundur. Alex Tevana blow from Ying benar-benar save the day for this time. Ya, untungnya gak ada yang tumbang juga, tapi masih dipaksakan dan Rek berdiri sendirian. RKT, seorang diri tadi menemani dan mereka kehilangan sisi roamer mereka. Oh my god, RKT dia nggak boleh terlalu depan dengan kondisi 6.000 gold aja dengan 3 item yang dia miliki sekalipun dengan Immortal. Dia nggak akan kuat nanti sama damage yang diberikan. Ya, apalagi Ying. Ini physical damager, bukan magic damager. Dan sangat sulit untuk bisa ditahan ya. Jelas membuang Immortal tadi, membuang 1 nyawa untuk Alter Ego. Dan memang itu roamer, masih akan bisa respawn kembali. Tapi pergerakan Ying, ini yang harus diwaspadai juga. Belum ada yang bisa menghentikan dia sampai dengan sejauh ini. Hanya sekali saja terpick off dan berulang kali untuk tim fight besar. Setiap kali kita melihat ada Petrify yang ready dari Ying, mereka bisa untuk nabrak bagian belakang Alter Ego. Monster. Tidak akan dipecahkan yang tenaga di depan sana. Dia akan coba sekarang Immortality. Dan langsung ada the final blow. Dan tentu begitu saja fokus karena suara Sally Boy, the Miracle Boy. Monster, monster takedown. Source skill yang keluar dari Sally Boy kembali menjadi sebuah keuntungan ketika EA Esports menuju ke arah Lord yang pertama. Tanpa Immortal sekarang untuk Monster. Lord pertama tanpa Immortal, itu dia. Ya, itu penting banget ya. Dan Monster yang tanpa Immortal tadi bisa dipecahkan. Dan juga dia harus kembali ke base. Jadi AI untuk power mereka ya, untuk apa yang akan mereka setup sekarang adalah ya mereka tinggal membaca ini mau kemana juga. Dan mereka bisa all in dulu sebelum mereka mendapatkan Lord ini, Evolve Lord yang sudah mulai dipegang oleh PS. Dan lihat bawahnya diganggu juga, Ci. Dancing Lord lagi Om Awa. Dan Dancing Lord kali ini dipegang sama PS. Dan PS ingat dia nggak sekuat itu Om. Dia nggak sekuat itu menahan damage yang diberikan. Tapi lihat informasi telah didapatkan di mana Heist berada. Para pasukan dari tim Alter Ego. Kali ini mereka juga belum ada yang tahu di mana Rek berada. Dan kalau bisa memberikan surprise terhadap seorang Benedetta dan Benedettanya tumbang. Oh ini cuan banget pasti untuk Heist. Oh, lihat Benedetnya. Dia akhirnya, tapi nampaknya gagal karena ada Nevernight itu. Gua pastikan itu Nevernight. Iya, itu karena nggak kena. Itu miss soal tembus. Itu miss soalnya, tembus soalnya. Kalau nggak Nevernight itu Alex Tevana blow. Oke. Ya kan? Oke, gak ditangkap tadi. Dan ini ada split chance tadi sebenarnya buat Alter Ego. Cuman ya mereka Sally Boy, The Miracle Boy, maka coba dipaksa dan hilang. No Sally Boy for this time. Di South Lord sudah muncul. PS kembali datang. Di sana para pasukan dari tim Alter Ego, Pressword-nya hampir saja mengenai ke arah Heist. Untuk Heist dengan sangat sigap dan Lina udah punya Holy Crystal akan lebih membakar minion di arah bottom lane tapi menjadi distraction. iya, Yingnya hanya split mid bawah mengganggu pergerakan Alter Ego untuk bisa nge-clear lane-nya. Karena kalau gak dibersihkan dia siap untuk masuk ke dalam base Alter Ego sewaktu-waktu. Dan Evolve Lord jatuh ke tangan EA Esports. Dan lagi-lagi Eye for an Eye menyelamatkan Ying. Ditambah lagi dia membuat Heist tidak ada pakai Wind of Nature kali ini untuk bertahan di depan sana. Untung Purify masih ada untuk Heist, tapi ingat Purify di depan Freddy itu kayak gak ada gunanya. Masih bisa tangkap lagi ya nanti. Udah karena ketika angkat congkelan pertamanya Purify belum dipencet, tetap ke cancel Blazing Duet. Ya kan? Betul. Dan masih ada ya tambahan lain seperti Energy Eruption atau mungkin dengan efek slow dari Brave Assault. Dan Evolve Lord mengarah melewati dari bottom lane. Dan kita punya 3 lane push bagi AI. Heist akhirnya punya si Halberd, tapi apakah sekarang adalah waktu yang tepat juga karena mereka sedang melakukan posisi defense. 3 lane push telah dituju oleh EA Esports, mencari di mana RKT berada. Dengan Heist di belakang sana, damage terlalu besar tidak bisa didapatkan oleh seorang Ying. Seeking Eagle dikeluarkan, menutupkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy, dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kesulitan untuk melakukan clear minion dan Lost Insanity nggak bisa menyelamatkan seorang Tas. Ini bencana.
Lord bergerak, sudah hilang. Tapi ternyata nampaknya Hais dan kawan-kawan cuma bisa clear minion satu wave. Karena 3 wave masuk menuju ke arah base. Alter Ego mereka kehilangan armada. Sally Boy juga sekaratul maut menuju ke arah belakang. PS jadi pilihan utama. Last Insanity for nothing. Di depan sana para pasukan Alter Ego berhasil memecahkan Immortality dan tidak fokus ke arah base-nya. Ini kesalahan yang dibuat EA Esport. Mereka tidak fokus ke arah base-nya. Mereka bermain-main dengan point kill dan bahkan lihat Alter Ego bisa membalikan kembali keadaan dan Hais gak boleh tumbang. Immortality-nya pecah. Eternal Guard dan Last Insanity. Ying berhasil mendapatkan 2 point kill tadi. Ini dia kesempatan Alter Ego membalikan keadaan. Karena EA Esport terlalu banyak bermain dengan point kill. Ya mereka fokus ke hero bukan ke base tadi. Dan AI tertahan ternyata. Alter Ego mereka masih punya chance untuk bisa membalikan keadaan. Hais punya damage yang cukup sekarang dan respawnnya kembali tas akan bisa membuat Alter Ego setidaknya mendapatkan 1 tarat mungkin ya untuk di area mid. Atau mereka bisa fokus untuk melakukan pick off dan bahkan end the game kalau mereka dapetin 1-2 misal Alita atau Black yang akan tumbang juga. Dan let's see sekarang Five. One straight push Israel kah? Mereka di garis depan dengan 5 orang yang tersisa. Para pasukan dari tim EA Esport gak mungkin bisa menahan 5 orang ini. Tapi Eternal Guard dan kawan-kawan Lina menghentikan semua laju Alter Ego yang mencoba untuk snowball bawa kembali dengan adanya sedikit disengage pause. Kembali terlihat kali ini, relax kembali. Oke, tahan dulu nih ya. Gak jadi AI Esport untuk tutup game tadi. Masih bisa ditahan, tapi Alter Ego. Mereka nyaris kehilangan game. Tapi mereka back into the track berkat defensive manuver yang mereka lakukan juga. Dan Evolve Lord ini akan menentukan sekarang apakah base yang pecah atau base tarat yang pecah nanti ya buat AI Esport. Apalagi untuk Dancing Lord akan cukup penting. Ying tanpa Immortal. Berbahaya untuk Ying kalau memang mau bermain menabrak seperti yang biasanya dia lakukan. Sedangkan Monster mendapatkan kembali Immortal dia. Ya, sama Hais sudah kuat untuk lawan Ying. Yang sudah aku bilang sebelumnya, ini sebenarnya nggak usah harus nemenin nggak usah harus nemenin seorang Hais. Rek cukup jaga di sungai. Rek cukup jaga rotasi kalau misalnya EA Esport melakukan rotasi ke arah seorang Hais. Udah cukup di situ. Yep. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda mau di ganking, itu Haisnya jadi bisa ditarik mundur. Karena biarkan Haisnya sendiri, dia bisa by one. Dia bisa 1 lawan 1 dengan Benedetta. Ya tapi lihat tuh, Ying dan juga Black jalan berbarengan. Hati-hati Rek, jangan sampai kebuka di dalam rumput dan langsung dipanis. Tapi Rek punya Immortal. Ada waktu yang jelasnya akan bisa dibeli oleh Rek juga. Sementara Hais masih cari stack di bagian belakang. Lihat, udah dibuka Circling Eagle. Ini pertanda bagus untuk Alter Eagle. Tanpa ada Circling Eagle. Bener banget, ini pertanda bagus. Setidaknya tas, nggak ada heavy CC kecuali tenaga tiba-tiba. Oke. Tenaga harusnya sih ke arah belakang ya. Kalau mereka nggak mau, tapi tas kali ini menjadi frontliner. Seluruh damage telah diterima oleh dirinya. Mencoba untuk semaksimal mungkin melakukan takeover terhadap lot yang mereka miliki. Jika kembali, tenaga dikeluarkan, tas sekaratul maut dan tas hilang. Ini bencana, gak ada the power of retribution di tangan Alter Ego. Wow, di all in langsung tadi. Dan itu gak pakai lama juga buat AM. Mereka fokus, mereka satu suara, mereka langsung tumbangin tasnya. Karena melihat adanya kesempatan tadi. Hais sedang melakukan defense di dalam base karena memang ada 2 lane minion yang masuk ke tengah tadi. Dan AI Esport mereka masih bertahan sampai dengan sejauh ini tanpa power retribution sebenarnya Alter Ego, tapi AM mereka masih cukup respect. Oke, Sally Boy dengan Cowboy depan sana. Taking, ter-take down ini dia. The power of solo pick off yang dilakukan Hais yang sudah kita sempat sounding dari seorang Hais itu bisa kuat untuk melawan seorang Ying 1 by 1. Tapi di depan sana, retribution memang tidak sepungkiri dan langsung ada blasting dot from Hais. Purify Gaming bersama dengan Wind of Nature ternyata tidak bisa menghentikan pergerakan dan lajunya Alita. Bahkan Hais tidak punya apapun ketika adanya Lord bergerak menuju ke arah base mereka, Mawa. Oh, minion. Oke, minion masuk. Masih bisa dibersihkan oleh Alter Ego ya. Tapi ini dia untuk reset. Bagi Alter Ego itu sendiri. Mereka butuh untuk bisa mendefense Evolve Lord. Tanpa kehadiran Ying, kemungkinan mereka masih bisa. Oke, tapi ini mereka dengan adanya tas mau nggak mau mereka harus tabrak poin penting mereka ada di Lina dan juga Alita. All in ke arah Alita dengan adanya Monsters dengan kondisi Immortality itu worth it kok. Worth it banget untuk bisa membuat Alita ini terpressure. Kondisi saat ini Lord bakal coba di pick off, tapi dengan adanya Alita dengan sosok Immortality membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mengeluarkan Last Insanity-nya for defensive bukan untuk offensive membawa. Dan clear minion yang sangat cepat diberikan oleh para pasukan tim Alter Ego, tapi sayangnya mereka tidak boleh harus maju lagi. Dia harus menahan karena masih ada wave yang bergerak.
Biarkan wave bawah mereka yang menahan, tapi di mid dan di arah topnya tetap terdorong masalahnya. Oke, ini masih dipaksakan sepertinya buat AI Esport. Mereka mau nutup tapi power clearance dari Alter Ego. Cepet banget. Betul. Bagus banget itu dia power clear-nya. Dan ini Sally Boy juga punya pegangan yang sangat tepat. Kenapa? Karena ketika dia pegang skill eagle, just in case ada yang masuk dive in seperti kayak PS segala macam, itu bisa ditutup. Oke, dan reset sekarang ya. Lagi-lagi reset yang terjadi. Advantage untuk AI sudah mulai terlihat tidak terlalu banyak, tapi keunggulan mereka jelas. Super minion yang terkirim secara terus-menerus ke dalam base milik Alter Ego. Dan akhirnya Alter Ego dari minimapnya AI sepertinya mereka akan tarik nafas dulu. Tarik nafas. Mundur, ditahan dulu ya. Mereka juga nggak bisa melakukan sedikit pressure ke arah belakang. Mereka juga tidak terlalu berani karena kita lihat the power of Alter Ego terlalu kuat di sana, Om Bawa. Yap, Alter Ego yang akan bertahan saja, nggak akan memberikan kesempatan untuk base mereka kembali. Mungkin dipoke oleh AI Esport dari keunggulan 2000, 3000, sekarang tinggal 200-an juga. Secara positioning jelas AI Esport menang, tapi secara damage sebenarnya dua-duanya cukup. Dia gak ada immortal loh, Om Alita nih. Ya, Ngeri juga loh kalau untuk dipaksa ke arah belakang. kalau nggak salah tapi dia beli Win of Nature tadi. Iya, tapi kan kalau misalnya dia ketemu sama RKT, Nggak bisa. waduh, berasa juga bos. Apalagi Sally Boy tiba-tiba tampil blessing from Hais. For defensive Hais. Karena blessing dari Petrify Game mendapatkan Sally Boy di Miracle Boy. Berhasil menyelamatkan dirinya dengan adanya sosok dari Immortality. Tidak bisa terlalu lama karena damage yang sangat besar membuat Sally Boy ter-take down. Perpasukan dari tim Alter Ego, mereka kehilangan Sally Boy di Miracle Boy. Mereka kehilangan daya double magical damage yang kemungkinan besar tidak ada jawaban untuk Alita. Oke, memang betul. Dan Lord ini, Lord Evolve akan jatuh ke tangan AI Esports kembali karena menunggu untuk Sally Boy masih 1 menit ke depan adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali juga sementara untuk damage ya yang diberikan Alita. Ini kelihatan sangat menyeramkan berkat speedy light wheel dan juga true damage. Berkat pasif dari Kari itu sendiri dan 4 pemain Alter Ego stay di dalam base. Nggak bisa keluar. Tidak akan ada yang keluar Nggak sekarang. bisa keluar. Ya mereka butuh satu sih. Kalau seandainya nih masih ada Sally Boy, mungkin mereka bisa keluar sedikit, ngintip pok, Poking-poking. ya pok damage. Tapi sekarang mereka belum bisa keluar Win of Nature lagi untuk Alita. Dan Evolve ini akan jatuh ke tangan AI Esport tanpa kontes juga dan defensive stance ini harus diambil Alter Ego. Mau gak mau, mereka harus bisa bertahan. Dan itu dia, Lord Slain jatuh ke tangan AI Esport. Belum berhenti sampai di sana, AI mereka masih tetap melakukan split push. Ying sedari tadi merepotkan ya kan. Sudah ada Ying di early game, di late gamenya mereka punya Alita juga sekarang. Ini dia Alita dengan power untuk true damage yang memudahkan dia untuk bisa menembakkan tas. Atau mungkin untuk si monster sendiri ya, biar Viraga Armornya ini cepat untuk pecah. Dan Lordnya belum dikawal tapi Lordnya straight dari tengah menuju ke tengah. Dan let's see apakah dari Alter Ego mereka punya chance untuk melakukan defense. Oke, kali ini perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka siap standby dan bahkan Alita di depan sana memberikan damage yang besar ke arah suara tas. Fokus ke arah base camp, lihat apa yang terjadi dan Sally Boy tidak ada lagi jawaban untuk hero dan Blazer dan Pemais. Hilangin di bencana Alter Ego dipulangkan oleh EA Sport ESL Snapdragon Series. Wow. AI Esports tampil dengan luar biasa juga dan para perwakilan dari Myanmar terlihat sangat solid dengan beberapa yang sudah mereka utus dan masih survive sampai dengan sejauh ini. Ada AI Esports, ada Falcon Esports, terus juga masih ada siapa? Mythic Seal juga bahkan masih ada. Luar biasa loh.